Dalam seminggu terakhir, iklim politik tanah air semakin menghangat. Beberapa parpol kian gencar menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin melakukan pertemuan dengan dua parpol dari lintas koalisi. Kemarin siang, Caimin bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dilanjutkan pada malam harinya ia berkunjung ke Cikeas untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Caimin tidak menampik pertemuan empat matanya dengan Ketum Partai Demokrat adalah untuk mengajak Demokrat bergabung dalam koalisi besar. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Nah, lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini nggak saya buka kalau nggak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya ya belum melamar lah. Karena ternyata imannya masih kuat. Nanti kita tunggu saja. Moga-moga sepulang saya dari sini goyah. Sementara menurut Ketum Partai Demokrat, pertemuannya dengan Ketum PKB untuk saling menggoda dalam hal positif. Ya, rasanya Mas Tatang kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Gus Muhaimin maupun teman-teman PKB, begitu pula sebaliknya. Tidak hanya PKB yang menggoda Partai Demokrat, Partai Golkar juga Sabtu lalu bertemu Partai Demokrat dan bersilaturahmi dengan SBY. Kini baik Partai Golkar dan PKB telah sepakat menjadi penjembatan sekaligus penggerak koalisi besar. Lantas sampai kapan manuver dua kaki akan terus terjadi dan seberapa besar peluang koalisi besar terwujud? Saya Christian Grech, Anda menyaksikan obrolan malam. Manuver zigzag, ada yang sudah mengikatkan diri menjadi anggota koalisi tertentu tapi coba untuk membuka komunikasi. Kalau bahasa Gus Muhaimin, Ketua PKB tadi mencoba untuk menggoda partai lain yang sudah bergabung atau menjadi pasangan koalisi partai lain untuk bisa mengubah. Langkah zigzag ini dilakukan oleh partai politik, apakah akan berdampak pada satu, jumlah paslon Capres maupun Cawapres yang akan berkontestasi pada 2024 atau bahkan apakah bisa jadi menggugurkan kesempatan dari sosok yang disebut-sebut atau bahkan sudah dideklarasikan sebagai calon presiden belakangan ini. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, ada juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak, dan kita masih menanti bergabung Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Bang Burhanuddin, Gus Jazilul, Bang Daniel, terima kasih sudah join di obrolan malam. Ya, terima kasih Christian. Terima kasih. Ini saya mau nanya ke Bang Burhanuddin untuk bisa mengalih obrolan kita malam ini. Apakah tadi dua pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada pemirsa, apakah ini langkah zigzag? Kenapa dinamakan langkah zigzag? Kan kita coba memilih-milih nih tim obrolan malam. Apakah ini 2 kaki, 3 kaki, atau berapa kaki? Tapi sepertinya menggambarkan zigzag ini paling benar. PKB iya katanya setia sama Gerindra, tapi kemarin ketemu Golkar yang itu adalah anggota KIB, malamnya ketemu sama Partai Demokrat nih, partainya Mas Herzaki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini langkah zigzag untuk membuat yang lain tidak berkesempatan ikut berkontestasi di Pilpres 2024 atau langkah zigzag yang akan menentukan berapa paslon Capres maupun Cawapres yang akan berkontestasi di 2024, Bang Burhanuddin? Ya, jadi langkah zigzag tadi itu sebenarnya akibat, bukan sebab ya. Akibat dari 2 hal. Pertama adalah sistem kepartian kita yang relatif nil ideologis, dan karenanya
pendekatan koalisi antar partai itu tidak didasarkan pada kesamaan platform ideologis partai, tapi lebih pada hal-hal yang bersifat pragmatis. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam kasus di Israel, saat itu partai Kadima itu unggul tetapi tidak dominan, dan karena gagal membentuk pemerintahan, kemudian pemenang kedua yaitu Partai Likud garis keras yang diberikan kesempatan untuk membentuk koalisi pemerintahan. Dan Partai Likud itu mengajak Kadima bersama-sama membentuk koalisi pemerintahan, dan Kadima menolak dengan alasan proposal perdamaian Timur Tengah berbeda 180 derajat antara Kadima dan Likud. Hal semacam itu sulit terjadi dalam kasus di Indonesia, karena perbedaan satu partai dengan partai lain itu hanya ada dalam satu isu, namanya isu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akibat presidensial threshold. Jadi presidensial threshold yang terlalu tinggi itu membuat hubungan antar partai, terutama dalam proses nominasi, itu dipaksa untuk tanda kutip berdamai dengan tingginya ambang batas itu. Dan karenanya terjadi kawin paksa politik dan mengejar insentif koalisi yang paling tinggi, namanya adalah capres dan cawapres. Jadi kalau misalnya satu partai tidak mendapatkan insentif tokohnya sebagai capres atau bahkan cawapres, maka partai tadi mudah sekali pindah ke lain hati. Jadi saya tidak menyalahkan partai, saya menyalahkan sistem yang membuat partai harus terpaksa zigzag ke sana kemari untuk mengejar insentif koalisi tadi. Oke, saya tanya ke pelakunya langsung nih, ke Gus Jazilul. Jadi apa maksud PKB sendiri untuk mencoba menggoda Golkar yang anggota KIB, mencoba menggoda Partai Demokrat yang anggota KPP? Ini maksudnya untuk membuat yang lain, koalisi lain akhirnya tidak terpenuhi tadi presidential threshold-nya, Gus, atau apa tujuannya? Ya, Mbak Fristian, bahwa kita tahu bahwa Idul Fitri pertama PDIP mengumumkan capresnya, Pak Ganjar. Kemudian PKB melakukan manuver ceria, kalau menurut saya itu manuver lebaran. Kita hadir ke Pak Prabowo waktu itu halal bihalal, dan sangat hangat sekali di sana. Saya ketemu Pak Daniel juga, Pak Prabowo juga dengan Pak Muhaimin sangat ceria dan akrab. Dan kemudian muncul kata solid dan optimis. Namun di sela-sela itu juga Pak Erlangga bertemu Pak Prabowo, Pak Erlangga bertemu dengan yang lain, dan itu perkara yang biasa saja karena memang momennya adalah momen halal bihalal. Itu satu. Bahwa ada istilah sambil menyelam minum air, itu iya. Artinya apa? Bahwa ketika kita bersilaturahim selalu ada berkahnya di situ. Minimal kita memiliki mendapatkan pikiran-pikiran baru, saling tukar pikiran dan catatan. Yang bisa kita garis bawahi justru Mbak Fristian dan pemirsa, kita cek ke Partai Golkar, kita cek juga ke Partai Demokrat, minimal minimal visinya sama. Pertama, ingin pemilu ini jurdil. Yang kedua, ingin agar kontestasi di pemilu 2024 tidak hanya dua paslon, lebih banyak lebih baik. Jadi kalau disebut manuver zigzag untuk membuntu jalan yang lain, saya katakan tidak. Namun kita justru menyamakan frekuensi untuk melihat pemilu 2024 ke depan dengan menyuguhkan kader-kader partai, tokoh-tokoh politik yang mungkin lebih banyak pilihannya. Ya. Karena menurut saya ini penting sebagai bagian dari pendidikan politik. Bahwa PKB dengan Gerindra sudah setahun yang lalu membangun kontrak kerjasama, namun hari ini sampai hari ini belum dibutuhkan. Tentu kita hormati, itu kewenangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena memang waktunya masih panjang. Makanya ketika bertemu dengan Pak Herzaki Pak Muhaimin bilang, memang kita sedang berjodoh, kita sedang melakukan komunikasi dengan Gerindra, tapi takdir di tangan Tuhan. Kira-kira begitu. Wah, Bang Daniel. Iya. Janur kuning belum ada, dan saya pikir itu hal yang wajar saja karena semuanya sedang berusaha
mencari kecocokan dan bahwa PKB ketika melakukan kontrak kerjasama dengan Partai Gerindra itu didasari oleh pikiran yang rasional bahwa PKB Gerindra akan memenangkan di pemilu 2024. Pertanyaannya memenangkannya dalam satu koalisi bersama atau nanti pisah nih, Gus? Ya tentu kita berharap Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku pemegang mandat kontrak politik segera menyelesaikan tugasnya. Dan terus terang Gus Muhaimin atau di PKB, Gus Muhaimin sudah didesak baik oleh Ijtima Ulama, baik oleh para pengurus DPP untuk segera menyelesaikan. Kapan ini dideklarasikan? Deklarasikan sebagai apa, Gus? Ya kan presiden dan wakil presiden ada di tangan Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Sosok capres dan cawapres ya? Iya, sosok capres dan cawapres. Oke, baik. Jika kemudian menemukan titik buntu, tidak menemukan jalan keluar untuk secepat-cepatnya bisa dideklarasikan. Tentu DPP PKB memberikan pesan kepada Pak Muhaimin, kita ambil langkah yang lebih rasional. Baik, langkah yang lebih rasional. Bang Dhanil, apakah tidak apa-apa buat Gerindra ketika publik mungkin bisa menangkap bahwa PKB yang masih zigzag nih ke KIB iya, ke partainya Mas Herzaki iya, ini menunjukkan bahwa PKB-nya belum merasa secure, belum merasa aman bahwa Caimin bisa mendapatkan mandat seperti diharapkan oleh internal PKB, sehingga masih menimbang-nimbang di mana yang kira-kira bisa memberi calon pasangan yang bisa memberi apa yang diharapkan. Begitukah Bang Dhanil? Mungkin bisa dibantu unmute Bang Dhanil terlebih dahulu. Nah, Mbak Christian, kami terus terang senang sekali bekerja sama dengan PKB. Kerjasama politik dengan PKB ini bagi kami menggembirakan dan selalu ceria begitu ya, dan ringan gitu, dan nggak baperan gitu, biasa gitu aja. Kemarin soalnya Ketua Umum PKB di saat konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Golkar katanya justru kerjasama dengan Golkar ini yang paling membahagiakan, begitu ya Gus ya? Gus Jazilul kan ada tuh kemarin ya di pelataran Senayan. Kerjasama PKB dan Gerindra ini menebar kegembiraan kemana-mana gitu. Jadi kegembiraan itu ditularkan ke banyak pihak, termasuk ke Golkar kemarin ya. Jadi berangkatnya PKB ke rekan-rekan yang lain, baik tokoh maupun partai politik, atau berangkatnya Pak Prabowo bertemu silaturahim ke tokoh atau partai politik yang lain, itu adalah bagian dari kesepakatan yang menggembirakan itu. Jadi nanti ini Pak Prabowo, Gus Imin akan ketemu dan saling update. Jadi itu selalu dilakukan dan update itu pasti menggembirakan. Jadi kami ingin menjadikan koalisi atribut kerjasama politik PKB Gembira ini, PKB dan Gerindra ini sebagai role model berpolitik yang menggembirakan, politik yang tidak serem-serem begitu, menghoror-hororkan dan sebagainya. Jadi politik yang bersahabat dan sebagainya. Itu yang ingin kami tampilkan dan ingin kami tunjukkan. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap Gus Imin zigzag, Pak Prabowo zigzag, tidak. Karena memang ini adalah bagian dari kesepakatan kita untuk merangkul banyak pihak. Karena keputusan siapa capres dan cawapres kerjasama politik Gerindra dan PKB itu sudah dimandatkan kepada Pak Prabowo dan Gus Imin. Jadi kalau bahasa anak muda ya selo aja. Nanti ini akan beliau berdua akan putuskan. Dimandatkan untuk menentukan ya. Partai yang lain bisa jadi. Mungkin partainya Mas Jaki kemudian tertarik setelah dirayu oleh Gus Imin. Nanti Gus Imin akan sampaikan ini. AHY akan bergabung dengan kita. Kenapa? Karena di sini gembira terus gitu kan, dan akan muda ketawa terus begitu kan, dan itu pasti menyenangkan. Pasti nanti akan disampaikan Gus Imin apa yang sudah dibicarakan dengan Mas AHY, dan itu pasti kita ada kabar gembira. Jadi Mbak Christian, kita ingin tampilkan politik yang asik, politik yang nggak baperan, politiknya nggak kerjaannya nebar benci terus, nebar dendam terus. Itu
yang ingin kita tampilkan. Begitu Mbak Pristian. Oke, Bang Daniel, beberapa waktu lalu Pak Prabowo bilang, kalian bisa kita tahu waktu ditanya oleh Pak wartawan apakah masih solid dengan PKB, jawabannya Pak Prabowo, lihatlah bahasa tubuh saya. Ketika itu silat itu katanya melambangkan sukacita dari seorang Prabowo Subianto. Kira-kira pasca Gus Muhaimin ketemu dengan petinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas semalam, Bang Herzaki, apakah juga sukacita itu juga bisa ditangkap dan akan beberapa waktu lagi kami akan dengarkan bahwa ikut bergembira di gerbong KKIR Partai Demokrat? Kemungkinan akan gabung tuh Demokrat. Kemungkinan ya? Makasih, Pak. Ya, makasih. Kalau kita bicara mengenai koalisi, jelas kemarin kan Cak Imin juga udah menyampaikan. Cak Imin sudah berupaya menggoda Mas Ahaye, tapi ternyata imannya Mas Ahaye masih kuat katanya gitu. Ya nggak tahu setelah pertemuan kemarin, kalau ternyata imannya Mas Ahaye mulai agak goyah, kata Cak Imin, barulah dia akan menggoda lagi. Ya setelah pertemuan dengan Cak Imin itu kan, Cak Imin kan dengan ada Bang Jazilul, lalu ada Gus Muhaimin ya, lalu kemudian ada 4 mata memang antara Mas Ahaye dan Gus Muhaimin. Nah setelah itu selesai semua, teman-teman PKB kembali, kami juga berdiskusi di internal. Gimana? Ada bocoran nggak nih Mas Agus gitu kan? Nah, seperti apa nih Mas Ahaye gitu? Ada langkah maju apa ke depan gitu? Nah satu hal yang pasti, yang dari kemarin disampaikan, itu sama persis disampaikan oleh Pak Jazilul tadi gitu. Apa bahwa ya kita punya kesepakatan bagaimana menjaga agar pemilu ini bisa berlangsung demokratis, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, ya, dan tanpa ada kecurangan. Baik. Nah, kami juga saya dari pertemuan itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa dari kami melihat, ya, adanya perlunya istilahnya itu komunikasinya terus dibuka, karena bagaimanapun kampanye kan sebentar lagi nih. Ya. Sudah tinggal 7 bulan lagi kampanye, dikhawatirkan ada pihak-pihak gesekan kan pasti akan terjadi, potensi gesekan. Baik. Ya kan, ada potensi polarisasi, tapi kami nggak ingin itu terjadi gitu. Nah, baik. Ingin mencegah itu. Nah, kaitannya dengan Gerindra tadi, misalnya KKIR. Bang Herzaki, kaitannya dengan Gerindra tadi kita bahas usai mendengarkan azan maghrib dulu. Kita sama-sama dengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya. Berikut ini. Selamat berbuka untuk yang sama lagi.